Oke, assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait materi persediaan atau inventory. Nah, seperti yang sudah dibahas bahwa inventory ini sebetulnya memiliki 3 metode. Yang pertama ada FIFO, kedua LIFO, yang ketiga average. Tapi kita akan berfokus pada FIFO dan average saja. Nah, assumption dari FIFO atau first in first out ini adalah barang yang pertama dibeli oleh perusahaan sehingga masuk ke dalam warehouse atau gudang. Nah, itu adalah barang yang pertama kali keluar juga sebagai penjualan. Itu berdasarkan dari anggapan dalam suatu pencatatan accounting-nya ya. Karena kalau aktualnya, implementasi di gudangnya kita nggak pernah tahu. Yang pertama masuk itu apakah yang pertama keluar juga atau justru tidak gitu. Nah, di sini ada contoh kasus berupa transaksi jual beli pada perusahaan dagang di bulan Mei 2019. Yang pertama kita bahas terkait FIFO perpetual. Nah, sebetulnya ini sudah dibahas pada tatap muka, tapi saya bahas lagi ya secara singkat. Pada intinya, inventory atau persediaan itu memiliki suatu metode yang dapat digunakan untuk menghitung persediaan barang dagang akhir atau ending inventory yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, maksud dari menghitung di sini adalah menghitung value, harga atau nilai uang yang ada di dalam perusahaan berdasarkan persediaan, yang dimana kita akan mengkonversikan barang-barang dalam bentuk unit ke dalam nilai uang gitu kan. Sehingga nantinya akan menghasilkan persediaan saldo akhir berupa nilai uang juga dengan unit tertentu gitu. Oke, ini adalah layout dari FIFO Perpetual. Saya bikin lebih spesifik lagi yang dimana unitnya dan harganya itu diberi keterangan gitu ya di bagian atas secara horizontal. Untuk FIFO Perpetual, kita tinggal entry aja setiap transaksi yang ada sesuai dengan persediaan berdasarkan unit dan harga. Kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai persediaan akhir sebanyak 1.200, kita tentukan HPP-nya. Nah, HPP ini berdasarkan dari harga pokok penjualan ini ya. Dan harga pokok penjualan tersebut merupakan jumlah dari unit penjualan dikali dengan harga per unitnya. Sehingga untuk 7 Mei itu adalah 2.100 ya. Kemudian 4 Mei 880, tapi dikurang karena ini merupakan retur penjualan, sehingga ada pengembalian dari konsumen ke perusahaan, kemudian 1.700 di tanggal 29. Seperti itu. Nah, untuk pendapatan juga sama, ini berdasarkan dari penjualan. Hanya saja, harga per unit itu adalah harga jualnya dari perusahaan kepada konsumen. Nah, kemudian tentukan juga laba kotornya. Laba kotor ini berdasarkan dari pendapatan dikurangi HPP. Hasilnya adalah $1.280. Oke, selanjutnya kita bahas metode FIFO sistem periodik. Nah, untuk sistem periodik ini lebih simpel ya, karena memang dicatatnya itu di akhir periode. Untuk entry-nya sendiri ini menyesuaikan dari unit dan harga pada persediaannya ya. Hanya saja kalau untuk di sistem periodik, di sini kan ada penjualan ya. Harga yang di entry itu adalah harga jualnya sesuai dengan transaksi. Di sini kan penjualan pada tanggal 7 Mei ya. Harga jualnya adalah $15. Nah, kita entry sesuai harga jualnya tersebut. Nah, kemudian kita baru jumlahkan gitu. Begitupun dengan retur penjualannya, yaitu harga jual. Seperti itu ya. Nah, jumlah yang tara-tara ini bukanlah nilai dari persediaan akhir, sehingga nantinya harus kita cari nilai dari persediaan akhir tersebut. Nah, kemudian kita bikin suatu keterangan bahwa berapa jumlah barang yang terjual ya. Nah, kemudian setelah kita catat keterangan yang terjualnya, kita catat juga persediaan yang dimilikinya atau yang ada di gudangnya gitu ya. Nah, di sini persediaan awal ada 100, kita catat 100 unit, kemudian dibeli 120 sehingga bertambah jadi 220 gitu kan. Kemudian ditambah lagi di sini ada pembelian sebanyak 200 tapi diretur 50. Berarti menjadi 150 ya. Sehingga ini totalnya adalah 370 untuk persediaannya. Nah, kemudian HPP. Nah, HPP ini udah jelas ya harga pokok penjualan yang dimana total barang yang terjual itu 270 unit. Karena ini adalah first in first out, berarti kita ambil dari 100 unit pertama, yaitu dengan harga 10 gitu kan. Kemudian 120 unit dengan harga 11, sehingga totalnya menjadi 220, sedangkan yang terjual itu adalah 270. Maka kita ambil sisanya dari yang harga 12 sebanyak 50 gitu kan. Dikali 12. Kemudian kita kalkulasikan dan akumulasikan sehingga nilai dari HPP ini adalah 2.920. Selanjutnya, karena untuk sistem periodik ini belum diketahui persediaan akhirnya, karena ini itu bukanlah persediaan akhir ya.
melainkan adalah kalkulasi dari penjualan terakhir. Sehingga kita cari persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir ini berdasarkan dari indikator jumlah unit akhir dikali dengan biaya per unit. Nah, jumlah unit akhir ini adalah jumlah dari persediaan terakhir yang masih dimiliki oleh perusahaan. Nah, tadinya kan perusahaan memiliki 370, yang kemudian dijual sebanyak 270 unit, sehingga sisanya adalah 100. Nah, 100 unit ini merupakan dari harga beli berapa? Yaitu adalah 12 ya, dengan harga beli 12. Karena yang harga 12 ini kan baru terjual sebanyak 50, sehingga sisanya adalah 100 dengan harga 12. Sehingga kita kalikan 100 tersebut dengan harga 12. Sehingga hasilnya adalah 120 dolar. Nah, kemudian kita komparasi antara sistem perpetual dan periodik pada metode FIFO. Nah, tadi kan sudah diketahui setiap persediaan HPP dan laba kotornya, yang dimana perhitungan menggunakan metode FIFO ini akan menghasilkan hasil akhir yang sama ya, balance. Nah, perbedaannya hanya angkanya yang diupdate pada saat transaksi terjadi untuk perpetual dan pada akhir periode pada sistem periodik, seperti itu. Oke, setelah kita bahas terkait metode FIFO, kita bahas juga terkait metode average. Metode average ini adalah metode yang membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedianya. Dan harga per unit yang ada di metode ini adalah nilai rata-rata dari harga per unit persediaan awal dengan persediaan terakhir atau yang baru masuk gitu. Caranya bagaimana? Seperti biasa ya, awalnya kalian entry terlebih dahulu transaksi yang ada. Kemudian kalian jumlahkan persediaan awal dengan persediaan akhir atau yang baru masuk. Totalnya adalah 220. Kemudian kalian jumlahkan juga total dari nominal saldo persediaan awal dengan persediaan yang baru masuk. Dan jumlahnya adalah ini ya. Sebetulnya ini tuh jumlahnya adalah 2320. Nah, kemudian jumlah tersebut dibagi dengan unit yang sudah dijumlahkan sebelumnya. Hasilnya adalah 10,545 ya. Karena satuan desimal ini itu adalah 2 angka di belakang koma, maka kita coba bulatkan harga ini menjadi 10,55 ya. 10,55. Nah, ketika 10,55 dikalikan dengan 220, hasilnya adalah 2321. Nah, sebetulnya selisih ini bukanlah selisih yang besar bagi perusahaan, jadi it's okay, tidak masalah. Kemudian bagaimana dengan penjualan? Nilai rata-ratanya justru akan berada di posisi harga pokok penjualan gitu. Karena ketika dijual suatu unit sebanyak 200, seperti ini gitu ya, ini tuh diambil dari unit ini kan, 200, sebanyak 200 dengan harga 10,55, maka tinggal kita entry aja. Sampai akhirnya kita dapat ending inventory-nya atau persediaan akhirnya, yaitu 1.142 dolar gitu kan. Kemudian kita tentukan HPP untuk sistem perpetual ini kan berdasarkan dari penjualan ya. Hanya saja penjualan ini itu merupakan kalkulasi dari harga beli. Beda halnya dengan pendapatan yang dimana kalkulasinya itu berdasarkan dari harga jualnya, sehingga menghasilkan nominal saldo yang beda. Kemudian tentukan juga laba kotornya berdasarkan dari pendapatan dikurangi HPP. Kemudian bagaimana dengan average periodik? Kurang lebih ini sama dengan FIFO periodik ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya itu justru ada di biaya per unitnya di sini. Yang dimana kita akan menentukan harga per unit berdasarkan rata-rata. Caranya adalah dengan mengkalkulasikan semua persediaan yang ada di perusahaan, kemudian dibagi dengan total dari unit yang dimiliki oleh perusahaan. Hasilnya adalah rata-rata biaya per unit. Kemudian HPP untuk average periodik ini didapat dari jumlah barang yang terjual dengan biaya per unitnya ya. Caranya dengan dikalikan. Hasilnya adalah 3.007,8 dolar. Kalau untuk pendapatan ini sama aja ya, berdasarkan dari penjualan yang dimana harga dari per unitnya itu adalah harga jual. Kemudian kita hitung laba kotornya berdasarkan pendapatan dikurangi HPP. Hasilnya adalah 1.192,2. Nah, untuk persediaan akhirnya juga kurang lebih sama seperti FIFO periodik ya, dengan mengkalkulasi antara jumlah unit akhir dengan biaya per unitnya. Nah, setelah kita komparasi atau bandingkan antara sistem perpetual dan periodik, pada metode average ini ternyata perhitungan metode tersebut menghasilkan hasil akhir yang berbeda untuk persediaan akhir, HPP-nya, maupun laba kotornya. Oke, cukup sekian pembahasan dari materi persediaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.